Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 8 semester 2. Gimana nih, masih semangat kan? Nah, kita masih belajar di bab yang kemarin, yaitu teorema Pythagoras. Gimana nih yang kemarin? Sudah paham mengenai teorema Pythagoras? Nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran yang selanjutnya, yaitu penerapan teorema Pythagoras. Ada apa aja sih? Nah, nanti di sini kita akan membahas mengenai penerapan teorema Pythagoras pada bangun datar seperti apa, lalu penerapan teorema Pythagoras pada bangun ruang, penerapan teorema Pythagoras pada permasalahan nyata, dan rumus air mancur. Apa sih rumus air mancur itu? Nanti kita akan bahas ya. Baik, untuk itu jangan lupa untuk baca doa terlebih dahulu dan siap-siap untuk merangkum ya, catat agar kalian paham. Nah, sekarang kita akan memasuki ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai penerapan teorema Pythagoras pada bangun datar. Di sini tentukanlah jarak antara titik A 6,-3 dan titik B min 2,1. Nah, ini pembuatannya sama seperti yang semester kemarin ya. Masih inget gak? Kayak gimana? Nah, di sini untuk titik A yaitu 6,3 berarti nih, di sini 6 dan min 3. Berarti titik A-nya berada di sini ya. Lalu untuk titik B-nya min 2,1. Min 2,1 ya di sini. Setelah itu yang ditanyakan adalah tentukan jaraknya. Berarti kita sambungkan dulu nih jaraknya dari A ke B. Ini ke B ya. Lalu di sini kita akan menentukan jaraknya. Nah, sama seperti yang pertemuan sebelumnya. Berarti sama aja kita mencari jarak terdekat. Berarti kita menggunakan jarak yang ini ya. Kita akan mencari berapa panjang AB-nya. Sebelumnya di sini berarti untuk panjang dari A sampai titik ini, yaitu kita hitung nih kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8. Dan untuk ininya, kayak ini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti kita akan mencari BA-nya atau AB dengan teorema Pythagoras ya. Berarti AB kuadrat sama dengan dijumlahkan kan karena mencari sisi miring. 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat jadi AB kuadrat sama dengan 64 ditambah 16. AB kuadrat sama dengan 80, jadi AB sama dengan akar 80. Ini bisa saja jawab akar 80 saja, atau masih bisa disederhanakan lagi ya. Ke contoh soal yang selanjutnya, masih bangun datar juga. Di sini terdapat sebuah belah ketupat ya. Belah ketupat ABCD namanya. Lalu di sini diketahui panjang kedua diagonal suatu belah ketupat adalah 12 cm dan 16 cm. Yang ditanyakan, hitunglah keliling belah ketupat tersebut. Ayo, masih ingat gak kalau keliling belah ketupat tuh berapa? 4 kali S ya, nanti kita bahas. Nah, di sini panjang diagonalnya yang pertama 12, dan kedua 16. Berarti yang panjang diagonal pertama 12, kita langsung bagi saja ya. Karena jadinya ini 6 dan 6, lalu untuk 16 berarti 8 sama 8. Nah, tadi untuk mencari keliling 4 dikali sisinya ya kan? Sisinya ini. Tapi di sini sisinya belum diketahui. Berarti kita cari pakai Pythagoras lagi ya. Nah, berarti di sini udah diketahui sisi alasnya itu 8 dan sisi tegaknya itu 6. Ini sama kayak pola Pythagoras istimewa nggak sih?
Coba masih inget gak? Kalau ada 6, 8, berarti sisi miringnya berapa? 6, 8, 10 ya. Nah, coba dilihat lagi video yang kemarin, di situ ada pola teorema Pythagoras istimewa ya, triple Pythagoras. Nah, di sini tadi kan rumus belah ketupatnya 4 kali S, kita cari S-nya dulu. Karena sudah langsung ketemu 6, 8, 10, berarti sisi-sisinya di sini 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm semua. Karena sisi-sisinya sama ya kalau belah ketupat. Berarti kita tinggal rumusnya 4 dikali S yaitu 4 kali 10. Jadi diketemukanlah keliling belah ketupatnya yaitu 40 cm. Gitu. Paham? Paham ya? Nah, selanjutnya tadi bangun datar, sekarang bangun ruang. Di sini ada sebuah balok ya. Tentukanlah panjang EG dan AG pada bangun berikut. EG yang mana? EG yang ini nih. Dan kalau untuk AG yang ini ya. Kita akan mencari EG-nya terlebih dahulu di sini. Ini juga sama ya seperti teorema Pythagoras. Tentunya di sini ada yang ditanyakan EG-nya sebagai sisi miring. Lalu untuk HG-nya ini alas dan EH-nya yaitu sisi tegak. Nah, kita akan mencari EG terlebih dahulu, berarti kita karena ini sudah membentuk segitiga siku-siku, kita buat jadi seperti ini ya. Kita pisahkan, berarti ada titik E, titik H, dan titik G. Nah, di sini ya kan benar. Untuk sisi GH-nya, sisi alasnya itu 5 ya, berarti ini 5. Nah, untuk EH-nya berapa nih kira-kira? Nah, sama seperti yang di depannya, 5. Karena ini sisinya sama. Ini juga 5. Yang ditanyakan berapakah EH-nya? EG-nya, maaf. Berarti EG kuadrat, karena sisi miring berarti ditambah. EG kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, seperti ini. EH kuadrat ditambah HG kuadrat. EH-nya 5, jadi 5 kuadrat tambah 5 kuadrat, berarti 5 kuadrat itu 25 tambah 25, jadi EG kuadratnya sama dengan 50. Kalau untuk EG-nya sama dengan akar 50. Akar 50 sama dengan dalam kurung 25 kali 2 kan. Nah, akar 25 jika ditukar jadi akar 25 sama dengan 5. Akar 2-nya tetap, jadi ditemukanlah nilai panjang EG-nya berarti 5 akar 2. Nah, sudah dapat panjang EG, sekarang kita cari panjang AG. Di sini AG. AG juga ini membentuk segitiga siku-siku yang terdiri dari sisi-sisinya apa aja nih? Ada sisi AG, lalu ada sisi EG. Kita pakai sisi EG dan sisi AE ya. Nah, kurang lebih seperti ini. A, E, dan G. Dengan di sini EG-nya akar 50 ya. Pakai ini EG-nya akar 50 yang tadi, dan untuk AE-nya, AE-nya berapa nih? 10 ya. AE-nya 10 dan kita akan mencari nilai AG. Sama karena sisi miring berarti ditambahkan juga dan hasil seperti ini. Berarti AG kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah EG kuadrat. AE kuadrat tadi 10 kuadrat berarti. Lalu untuk EG kuadrat di akar 50 kuadrat. 10 kuadrat 100 tambah akar 50 kuadrat itu 50, jadi sama dengan AG-nya 150. Nah, AG sama dengan jadi akar 150. Nah, setelah dihitung didapatkan jadinya akar 150 yaitu 5 akar 6. Begitu. Paham gimana untuk yang tadi bangun datar sama bangun ruang? Nah, selanjutnya kita ke penerapan teorema Pythagoras pada permasalahan nyata atau kayak sehari-hari gitu. Di sini soalnya terdapat 2 pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Ada 2 pesawat dengan kapal induk. Dia melintas di atasnya. Suatu radar yang berlokasi sejauh 15 km dari kapal induk untuk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tersebut berjarak
39 km dan 25 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggian. Jadi, ketinggiannya ada pesawat yang pertama dan pesawat yang kedua. Ketinggian pesawat yang pertama yaitu 39 km, yang bisa dilihat. Lalu untuk jarak yang sudah ditempuh oleh pesawat yang kedua yaitu 25 km. Sedangkan jarak dari radar ke kapal ini induk itu 15 km. Di sini yang kita tanyakan, tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggian. Jadi jarak pesawat yang pertama dengan kapal ini dan jarak pesawat kedua dengan kapal induk ini. Nanti kita menggunakan cara apa nih? Nah, kan ditanyakan ini. Tentunya ya pakai teorema Pythagoras. Untuk mengetahui berapa ketinggian masing-masing pesawatnya, kita harus mengukur ketinggian keseluruhannya. Berarti kita harus nyari panjang dB-nya. Tentunya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Jadi di sini kan sudah diketahuinya. Kita langsung gambarkan saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan mencari panjang dB-nya terlebih dahulu. Di sini sudah diketahui kan untuk jadinya ada titik A, titik B, dan titik D. Dimana titik AD-nya itu titik AB-nya 15 km, lalu titik AD-nya 39 km, dan yang ingin ditanyakannya yaitu panjang dB-nya terlebih dahulu. Berarti untuk panjang dB kuadrat sama dengan dA kuadrat dikurangi AB kuadrat. dB kuadrat, dA-nya yaitu ini 39 kuadrat dikurangi AB-nya 15 kuadrat. Untuk 39 kuadrat tadi dihitung yaitu 1521 dikurangi 15 kuadrat jadi 225. Jadi didapatkan hasilnya dB kuadrat sama dengan 1296. Nah, jadi dB sama dengan akar 1296 atau sama dengan 36 begitu. Jadi didapatkan nilai dB-nya 36. Sekarang kita bisa mencari apa lagi nih yang menggunakan Pythagoras? Ini ya, ini membentuk segitiga siku-siku nih, ya kan? Nah, kita akan sekarang mencari segitiga CB. Berarti ini ACB. Nah, ABC, dimana di AB-nya 15 km, lalu untuk AC-nya 25. Kita mencari sisi tegaknya lagi. Berarti BC kuadrat disini sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat, dengan AC-nya 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 25 kuadrat didapat 625 dan 15 kuadrat 225. Jadi BC kuadrat sama dengan 625 dikurangi 225 sama dengan 400. BC sama dengan akar 400, jadi akar 400 sama dengan 20. Nah, BC-nya sudah didapatkan 20. Berarti kita sudah mendapatkan jarak pesawat kedua dengan kapal induknya. Nah, kita kan tadi sudah memperoleh nilai BC-nya atau untuk jarak atau untuk ketinggian pesawat kedua dari kapal. Sekarang kita akan hitung ketinggian pesawat kedua sampai pesawat satu atau mencari DC. Cari DC-nya berarti tadi kan DB sudah diketahui, CB juga sudah diketahui. Berarti untuk mencari DC-nya tinggal DC sama dengan DB kita kurangkan dengan DC. Jadi sama dengan 36 dikurangi 20. Nah, jadi ditemukanlah nilai DC-nya sama dengan 16. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita masuk ke rumus air mancur. Apa sih rumus air mancur itu? Kalian bisa dilihat di sini ada sebuah segitiga, ya. Jadi digunakan ketika kapan sih rumus air mancur itu? Misalkan nanti ini sama segitiga siku-siku, ya. Namun kalau kalian menemukannya di soalnya tersebut hanya
diketahui panjang AD dengan panjang DB-nya. Hanya itu saja. Sedangkan kalian ingin mencari nilai AC misalkan. Bagaimana caranya? Itu susah kan, karena misalkan nih, hanya nilai AD-nya saja yang diketahui. Sedangkan kita ingin mencari nilai AC. Nah, nilai CD-nya juga tidak diketahui. Susah kan jika menggunakan rumus Pythagoras, padahal ini segitiga siku-siku. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan rumus N-Mansur ini. Rumus-rumusnya itu, nih, misalkan kalian ingin mencari AC. Berarti rumusnya itu AC kuadrat sama dengan AD dikali AB gitu. Lalu kalau misalkan di soal tersebut ingin mencari CD, berarti rumusnya CD kuadrat sama dengan AD dikali DB. Dan yang terakhir untuk BC, berarti BC kuadrat sama dengan BD dikali AB. Nih, gampang cara mengingatnya. Jika kalian ingin cari AC, nah yang titik yang panjang sebelah sini, berarti kalian kalikan AD yang pendek terlebih dahulu, sisi pendek, lalu kita kalikan dengan yang panjang. Pendek dikalikan dengan panjang. AD dikali dengan AB, seperti itu ya. Nah, sama juga misalkan yang panjang sebelah sini kan cari BC. Berarti BC kuadrat sama dengan BD yang dekat dengan BC terlebih dahulu. Berarti BD dikalikan dengan keseluruhan, yaitu BA. Nah, gimana kalau CD? Kalau CD itu berarti tinggal gini aja, AD dikalikan dengan DB. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, gimana kalau misalkan sekarang kayak gini? Kita ingin mencari PR. Berarti kalau mencari PR gimana nih, sama seperti yang tadi? Berarti untuk maaf, ini PS dulu. Untuk mencari PS, berarti karena di tengah, berarti rumusnya RS dikali dengan SQ. Nah, sama kan? Lalu ini untuk PR. PR berarti dari sebelah sini, RS dikali dengan RQ. Dan untuk PQ kuadrat sama dengan QS dikali dengan QR. Gitu ya. Kita ke contoh soal. Sini perhatikan gambar di bawah. Diketahui di sini nilai AD-nya 9 cm dan nilai DB-nya 16 cm. Di sini kita disuruh mencari panjang AC, panjang BC, dan panjang CD. Di sini 9 cm dan ini 16. Kita akan mencari berapakah AC, berapakah BC, dan DC. Nah, kita menggunakan rumus N-Mansur ya. Kita akan mencari nilai AC dulu. Jadi kalau yang AC gimana nih? AC kuadrat sama dengan, yang ini dulu ya, dari sini. Jadi AD dikali dengan AB ya. Ini AC kuadrat sama dengan AD dikali AB. Untuk AD-nya berapa? AD-nya 9. Lalu untuk AB-nya ingat ya, AB-nya bukan 16 berarti. Kalau untuk AD berarti 9 ditambah 16. 9 tambah 16, 25 gitu. Berarti 9 dikali 25. 9 dikali 25 berapa? 225. Jadi AC kuadrat sama dengan 225, atau AC-nya sama dengan akar 225. Akar 225 berapa? Yaitu sama dengan 15. Jadi didapatkan nilai AC-nya itu 15. Sekarang kita mencari nilai BC. BC ya. Berarti kalau mencari BC gimana? BC kuadrat sama dengan, arah sini dulu berarti BD dikali dengan BA ya. Seperti ini. Untuk nilai BD-nya berapa? Nilai BD-nya 16 dan nilai BA-nya 16 tambah 9 itu 25. 16 dikali 25 didapatkan, ini bisa jadinya kan ini BC kuadrat sama dengan 16 dikali 25, atau lebihnya jadi BC sama dengan akar 16 dikali 25. Akar 16 berapa? Akar 16 didapatkan 4,
Lalu untuk akar 25-nya dapatkan 5 gitu. Jadi langsung jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi untuk nilai BC di sini 20. Sekarang kita mencari nilai CD. Kalau CD gimana nih? CD di tengah. Berarti CD kuadrat sama dengan AD dikali dengan DB. Ya. Berarti 9 dikalikan dengan 16. Ya. Ini juga sama, berarti CD kuadrat sama dengan 9 kali 16 atau CD sama dengan akar 9 dikali 16. Akar 9 didapatkan 3 dan akar 16 didapatkan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi didapatkan nilai CD-nya 12. Jadi sudah hitung kan? Untuk panjang AC-nya didapatkan 15 cm, untuk panjang BC-nya yang ini didapatkan 20 cm dan nilai panjang CD-nya didapatkan 12 cm. Gimana? Sudah paham? Untuk tadi penerapan teorema Pythagoras di bangun datar, lalu bangun ruang, dan penerapan secara nyata, dan rumus air mancur. Sudah paham sampai sini? Sudah ya? Oh iya. Nah, jadi di sini didapatkan nilai ACBC dan CD-nya segitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran pertemuan kali ini, dan untuk teorema Pythagoras juga sudah selesai. Akan minggu depan akan masuk ke bab selanjutnya. Oke? Baik, terima kasih. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.